Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 14 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Orang Kaya Merasa Miskin. Orang kaya merasa miskin. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 19 ayat yang kedua dan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Lalu berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar apa sesungguhnya kaya yang sebenarnya, sehingga kami jangan sampai mengejar kekayaan dan kami tetap merasa sebagai orang-orang yang miskin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ditanyakan kepada sahabat seperjalanan, pernahkah bertemu dengan orang kaya merasa miskin? Kalau orang miskin merasa kaya, itu pasti halusinasi. Saking stresnya, dia kemudian berangan-angan bahwa dia adalah orang kaya. Mungkin orang miskin yang bermimpi, dalam mimpinya dia menjadi orang kaya, dan sewaktu terbangun dia sadar dia tetap saja orang miskin yang tidak menjadi kaya. Sahabat seperjalanan, orang kaya yang miskin adalah gambaran yang kita bisa lihat dari diri seorang bernama Sakeus, seorang pemungut cukai yang biasa memungut cukai, dan dikatakan dalam firman Tuhan, dan ia seorang kaya. Mengapa orang yang pemungut cukai, orang kaya, masih mencari Yesus? Dia penasaran dengan Yesus. Yang didengarnya, siapa dia? Yesus bukanlah pribadi kaya. Yang kita tahu dengan jelas kemanapun pelayanannya, dalam kondisi yang terbatas. Sampai kemudian untuk memberi makan orang banyak, harus kemudian Yesus berdoa. Jadi secara finansial, Yesus bukanlah orang kaya. Sekalipun Yesus adalah Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Yang namanya pemungut cukai, yang namanya orang kaya, maka yang menarik buat dirinya adalah ya uang, ya cukai, ya kekayaan. Lalu pada bagian ayat yang keempat, sikap daripada Sakeus melihat Yesus seperti melihat sebuah kekayaan yang lebih besar daripada kekayaan yang dipunyanya. Apa yang firman Tuhan katakan? Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sakeus disebut sebagai orang yang pendek, namun mungkin tidak sependek yang kita bayangkan. Yang jelas mungkin dia di bawah kepalanya itu daripada rata-rata orang Yahudi. Namun orang Yahudi menurut pengetahuan saya itu badannya jauh lebih tinggi daripada orang Indonesia. Dan sewaktu saya melihat di Google, di internet, cukup menarik, yang cukup mengagetkan. Rata-rata manusia terpendek di dunia justru itu adalah Indonesia. Rata-rata, dipukul rata semuanya. Ada yang dari Asia Tenggara itu Myanmar, lalu ada beberapa negara yang pendek. Ternyata Indonesia itu yang paling pendek. Jadi buat saya Sakeus mungkin adalah tinggi rata-rata orang Indonesia, namun di antara dengan orang Yahudi dia lebih pendek daripada orang Yahudi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Sakeus memanjat pohon ara. Jadi ada sebuah perjuangan untuk antusias yang sedang menarik buat dirinya. Siapa Yesus? Yang didengarnya mungkin dia nabi, dia seorang juru selamat, dia mampu menyembuhkan, dia mengkhotbahkan tentang kerajaan Allah supaya bertobat. Dalam hati kecil Sakeus, sekalipun dia kaya, saya meyakini bahwa Sakeus itu merasa miskin. Karena setiap kali dia memungut cukai, tentu ada banyak orang yang berkata, Pak Sakeus, bisa nggak ditunda
untuk 1 bulan atau 2 minggu. Saya tidak bisa bayar sekarang karena anak saya sakit, anak saya butuh makan. Namun pemungut cukai tidak peduli. Kalau tidak bisa kemudian membayar cukai, mungkin dengan ancaman. Sama dengan kasus-kasus yang banyak orang penagih hutang atau debt collector. Maka tidak peduli, karena seorang pemungut cukai kalau hatinya penuh dengan perasaan, dia tidak pernah akan jadi seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai itu harus mati rasa. Dia tidak boleh terintimidasi oleh air mata. Dia tidak boleh terintimidasi dengan alasan orang tidak bisa bayar cukai. Kemudian dia mengatakan anaknya butuh sekolah, butuh makan, orang tuanya sakit. Maka tidak boleh. Hati belas kasihan itu tidak boleh ada di orang-orang yang namanya itu pemungut cukai atau penagih-penagih hutang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau terus-menerus selama hidup daripada Sakeus, dia memungut cukai, dia mendapatkan keuntungan dari sana, sebagian tentu diberikan kepada raja ataupun kepala negara pada saat itu. Dia dapatkan uangnya. Namun saya percaya dalam proses panjang dia bertanya, mengapa dia menikmati sebuah kebahagiaan, sebuah keuntungan di atas penderitaan orang lain. Yang diperjuangkan oleh Sakeus yaitu uang, dan uang. Kemudian mendengar satu pribadi yang bernama Yesus, yang sama sekali berbeda dengan apa yang diperjuangkan oleh Sakeus. Yang ditaburkan oleh Yesus adalah memberi kebaikan, dan mengabarkan kabar baik. Di dalam perenungan Sakeus, kalau kemudian kisah ini dicatat menjadi kitab yang lebih banyak, jumlah pasal yang lebih banyak, dia merenung, sebetulnya siapa orang kaya dalam perenungan Sakeus. Dalam satu titik kemudian Sakeus merasa, aku ini ternyata orang miskin. Karena orang miskin itulah aku terus memaksa orang-orang untuk bayar pemungut cukai. Karena orang kaya itu akan berhenti daripada merampas hak-hak orang lain, daripada menekan orang-orang lain. Jadi orang yang suka menekan sebetulnya orang miskin. Miskin penghormatan, miskin penghargaan, miskin karakter, miskin iman. Kemiskinan bisa banyak bentuk dan banyak di dalam ragamnya. Oleh sebab itu tatkala Sakeus mendengar ada Yesus, dia bergegas, dia berlari ingin bertemu dengan Yesus, mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dan catatan Alkitab, kemudian Yesus menemui Sakeus dan makan bersama-sama di rumah Sakeus. Pada saat Sakeus bertemu dengan Yesus, makan bersama-sama, mendengarkan firman-Nya, mendapatkan berkat dan tuntunan dari Tuhan Yesus. Saya meyakini bahwa di saat itulah Sakeus baru sadar bahwa dia adalah menjadi orang yang benar-benar kaya karena dia bertemu dengan Tuhan. Dia mengalami pertobatan, dia mengalami pemulihan, dia mengalami perubahan. Sakeus adalah orang kaya yang merasa miskin. Namun setelah bertemu dengan Yesus, kekayaan itu bukanlah apa-apa. Namun kekayaan yang sesungguhnya, tatkala menemukan makna hidup dan menjalani hidup dengan benar bersama dengan Yesus, maka itulah kekayaan yang sesungguhnya. Sahabat seperjalanan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sudah belajar apa itu kekayaan yang sesungguhnya. Dan Sakeus menemukan tentang kekayaan yang sesungguhnya, yang sebelumnya dia mengejar kekayaan secara finansial, secara uang. Dan Sakeus merasa bahwa saya adalah orang kaya yang miskin. Namun setelah bertemu dengan Tuhan, dia merasakan sungguh-sungguh menjadi orang kaya yang sesungguhnya, yang tidak terikat secara finansial yang paling utama, namun hidupnya terikat dengan Tuhan. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.